Adakah kesempatan Johor Darul Ta'zim boleh mengejutkan bola sepak Asia untuk mengikat ataupun mengalahkan tuan rumah Gwangju FC pemimpin sementara grup A AFC Champions League Elite musim ini? Ulasannya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang orang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga sehat-sehat semua. Ya, kita tahu beberapa hari lagi ini sudah mulai pre-match syndrome ya. Karena khususnya untuk penyokong Johor ataupun penyokong bola sepak Malaysia yang ada wakilnya di kompetisi Tier 1 di Asia akan menyaksikan laga ketiga AFC Champions League Elite JDT melawan tuan rumah Gwangju FC. Nah, memang seberapa besar sih peluang JDT untuk mengejutkan bola sepak Asia dengan mengikat ataupun mengalahkan Gwangju? Ini coba aku ulas ya. Kita tahu sementara ini Gwangju memimpin ya sampai match day kedua dengan 2 perlawanan 2 kali menang. Dari 12 klub ya gergasi yang ada di Asia, Gwangju peringkat pertama. Peringkat kedua ada JDT dan juga Buriram United dengan 4 mata. Jadi yang poinnya 6 hanya Gwangju. Setelah itu, selepas itu ada beberapa klub yang memiliki poin 4, yaitu Johor Darul Ta'zim, Buriram United, dan juga Vissel Kobe dari Jepun ya. Nah, sisanya itu poinnya 3, dan yang belum dapat poin adalah klub dari Australia, Central Coast Marine, dan juga Ulsan Hyundai. Nah, kita coba ulas sedikit. Kalau secara dari Liga, JDT sekarang memimpin dengan sangat santai, dengan selesa. Karena jaraknya dengan peringkat kedua ini cukup jauh. Sedangkan Gwangju itu kayaknya kalau tak silap ini sekarang sedang playoff ya. Karena secara peringkat reguler kayaknya Gwangju bukan di peringkat utama. Jadi kalah dengan Ulsan dan klub-klub yang lain. Tapi kayak kalau nggak salah sekarang sedang fokus di playoff ya untuk K-League ini. Nah, tapi kalau kita tengok Gwangju FC ini dari 2 perlawanan 2 kali menang. Dan lawannya itu bukan lawan yang sembarangan. 2 lawan yang dihadapi oleh Gwangju adalah klub-klub besar yang sudah sering kita dengar dari Jepun. Yang pertama adalah itu yang dikalahkan oleh Gwangju itu adalah Yokohama Marinos ya. Ya, Gwangju FC berhasil menewaskan ya gergasi Jepun Yokohama Marinos yang biasa berlaga di Liga Champions Asia sebelumnya ya, selalu punya hasil yang baik. Itu dengan skor yang sangat telak ya, walaupun ada pemain dari Yokohama Marinos yang mendapatkan kartu merah, yaitu skornya 7-3 ya. Dan di mana player yang berjaya pada masa itu adalah player dari Albania ya. Nah, sedangkan di match kedua itu kan laga home ya melawan Yokohama Marinos. Nah, laga kedua itu Gwangju mengambil 3 mata dari tuan rumah Kawasaki Frontale ya. Kawasaki Frontale nih. Nah, padahal skornya itu 0-1. Padahal sebelum laga kedua kemarin Kawasaki Frontale melawan Gwangju, Kawasaki Frontale sempat mencuri 3 mata dari Ulsan Hyundai ya. Jadi di laga perdana tuan rumahnya Ulsan Hyundai, tempatnya Kim Pan-gon ya, kalah dengan Kawasaki Frontale 0-1. Nah, Kawasaki Frontale malah berlaga home melawan wakil Korea Gwangju, malah kalah 0-1. Jadi ini menunjukkan level yang begitu tinggi yang dimiliki Gwangju, walaupun Gwangju di K-League itu kemarin kalau tak silap secara reguler bukan peringkat pertamanya ya, tapi di kompetisi AFC Champions League Elite ini dalam 2 perlawanan Gwangju ini performanya luar biasa. Nah, bagaimana dengan JDT? Nah, player yang berjaya ya, yang tadi mencetak hat-trick di lawan Yokohama Marinos ketika melawan Kawasaki Frontale itu yang hat-trick mencetak 1 jaringan lagi, yaitu player yang dari Albania itu ya. Jadi performanya sungguh luar biasa itu. Yasir Asani itu player yang Albania yang perlu di bold, yang nantinya akan menjadi cabaran sendiri buat JDT dan juga Arif Aiman tentunya, karena mereka bersaing juga selain klubnya secara statistik dan
jaringan mereka berdua itu bersama. Bagaimana dengan JDT? Jadi kita tahu di perlawanan pertama melawan Shanghai Port. Shanghai Port ini adalah klub pemuncak di China Super League ya. Di atasnya Shanghai Shenhua. Dan JDT berhasil mengikat satu mata ya, hampir saja mendapatkan 3 mata, tapi akhirnya sama karena kecerobohan di menit-menit akhir lah. Itu macam Indonesia ketika kecolongan melawan Bahrain ya, walaupun memang itu kontroversi dan segala macam, tapi kurang lebih gambarannya macam itu ya. Harusnya 3 mata, jadinya 1 mata saja. JDT mengikat 1 mata dengan puncak klasmen Chinese Super League yaitu Shanghai Port 2-2, dan di mana pada masa itu player yang berjaya yang menunjukkan yang menyerlah lah, yaitu adalah Arif Aiman dengan 2 jaringan dua-dua. Nah selepas itu JDT melawan rivalnya Shanghai Port yaitu Shanghai Shenhua, yang kita tahu ada player dari Brazil ya yang dulu memutuskan berlaga di Liga China yaitu Oscar. Dan di situ kita tengok benar-benar dibelasah ya. Kita tengok hasilnya 3-0 untuk kemenangan JDT, yang mana kita tahu juga Arif Aiman kembali mencetak jaringan. Jadi 3 jaringan ya Arif Aiman. Nah, jadi bagaimana peluangnya? Ya menurutku dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh Johor Darul Ta'zim ya, bukan tidak mungkin ya JDT boleh mengikat 1 mata. Nah, kalau misalnya memang bisa atau boleh mendapatkan 3 mata, tentu ini akan mengejutkan bola sepak Asia ya. Karena tentu dengan mengalahkan puncak klasemen dan JDT akan mengambil tahta untuk klasemen Liga AFC Champions League Elite ini, tentu ini akan menjadi spotlight ya. Jadi JDT memang levelnya sudah sampai sini. Ini adalah sekali lagi ini kan kompetisi tier 1 ya di Asia. Ini wilayah timur, kalau kita tengok wilayah barat, yaitu ada klubnya Ronaldo, klubnya Neymar ya. Jadi memang ini benar-benar berada di level tertingginya Asia ya. Jadi sekali lagi kalau JDT memang boleh mendapatkan 3 mata melawan Guangzhou, ini tentu akan mengejutkan bola sepak Asia. Dan itu tidak mungkin. Itu bukan tidak mungkin terjadi karena memang sekali lagi TMJ, Alistar Edward tentu sudah riset dan memang benar-benar sangat siap ya untuk mengarungi musim ini ya dengan banyak sekali player import yang didatangkan. Apalagi ditambah kita tahu kemarin itu super sub-nya Ronaldo yaitu Jesse Rodriguez di Real Madrid dulu dan juga PSG sudah resmi didatangkan dan juga sudah debut, sehingga itu juga boleh jadi apa ya, senjata simpanan JDT. Aku sih tak yakin Jesse Rodriguez ini akan masuk langsung starting 11, tapi peluang Jesse ini untuk debut di bangku simpanan itu boleh terjadi juga ya. Dan kita tahu yang dibutuhkan player macam Jesse tentu bukan masalah peak performanya yang sudah lewat ya, karena kejayaannya pasti sudah lewat, tapi faktor mentality beliau yang pernah memenangkan Liga Champion Eropa, pernah juara Liga dan terbiasa berada di level-level kompetitif, itu tentu akan membantu JDT untuk step up di AFC Champions League Elite ini. Nah, itu. Jadi menurut aku prediksinya minimal JDT dapat 1 mata, syukur-syukur bisa 3 mata, jadi imbang lah menurut aku ya. Kalau menang itu berarti surprise buat kita semua ya. Dan semoga jangan sampai kalah ya. Karena ini sudah start yang baik. Kalau mundur lagi, karena sabarannya JDT selepas ini adalah klub-klub yang bukan kaleng-kaleng juga ya. Kalau di sini kan nggak ada yang kaleng-kaleng. Kita tengok, berarti kan ini match ketiga, masih ada 5 perlawanan ke depan. Nah, sejauh mana JDT boleh berbicara. Dan semoga kalau untuk lolos 16 besar kan hanya perlu mendapatkan peringkat 8 ya. Dengan performa sejauh ini sih harusnya udah boleh lah JDT lolos ke 16 besar. Tapi jangan jumawa dulu, kalau boleh konsisten ini tentu lebih baik. Nah, prediksi dari JJS tentu imbang minimal gitu. Kalau kalah kayaknya sih nggak kejadian. Nah, menurut orang semua peluangnya seperti apa dan skornya berapa, tulis di kolom komentar. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.